warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ayuning Tias. Saya dari Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam 45. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Filsafat Ilmu Ekonomi Islam, dan dosen pengampu oleh Bapak Rizal Falevi LC MA. Apa keterkaitan antara filsafat dengan ekonomi Islam? Ekonomi adalah kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya ekonomi, maka aktivitas dan proses kehidupan manusia akan terganggu. Adapun ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya belajar tentang masalah-masalah ekonomi, tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ekonomi ini bertujuan agar dapat terpenuhi semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang, melainkan semua umat manusia yang ada di muka bumi ini, agar mencapai kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam yang merupakan suatu sistem yang tidak bebas nilai dan gambaran-gambaran lainnya yang dapat memberikan pengetahuan baru terkait dengan bagaimana suatu ekonomi Islam dapat terjadi. Filsafat dapat diartikan juga sebagai gagasan yang penuh pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan secara umum. Filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada di dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara skeptis dan bersifat kritis. Dalam filsafat tidak ada percobaan, melainkan mengungkapkan masalah secara jelas, mencari pemecahan, memberikan argumen terhadap solusi yang dikemukakan. Sedangkan filsafat ekonomi Islam merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan falsafah ekonomi yang ada sehingga dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Misalnya tujuan ekonomi, konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya. Cakupan filsafat yakni Tuhan, manusia, dan alam. Jadi, kunci filsafat ekonomi itu terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia. Lainnya inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi Islam juga memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis dalam berfilsafat. Manusia harus menggunakan akal, sebaik-baiknya menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang memberi kedudukan yang tinggi terhadap penggunaan akal dengan dorongan Al-Quran dan hadis. Kemampuan berpikir manusia harus dikembangkan dalam mengarungi kehidupan manusia yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Suatu ilmu akan mengalami perkembangan apabila tidak ada proses berpikir yang berkelanjutan. Proses berpikir yang terus-menerus disebut dengan filsafat. Semua bidang ilmu pengetahuan berawal dari proses berpikir. Salah satunya adalah ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang memiliki landasan hukum Al-Quran dan Al-Hadis dan sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Bagaimana suatu ilmu ekonomi dapat dikaitkan dengan nilai-nilai agama? Mengapa sistem ekonomi Islam berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis? Pertanyaan yang sumbernya adalah proses seperti fikir terkait dengan ekonomi Islam. Filsafat dalam ekonomi Islam sangat penting karena mewujudkan ekonomi umat yang stabil dengan jalan menghindari gangguan-gangguan inflasi dan deflasi. Namun, tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan mengendalikan tingkah laku masyarakat yang membawa ke arah keguncangan ekonomi. Untuk mengkaji filsafat ekonomi Islam pada dasarnya memang tidak akan semudah membalikan tangan. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak dapat dipelajari dengan cara yang mudah. Ketika filsafat ini kita posisikan sebagai ibunya segala ilmu, dengan demikian bisa dipahami keberadaan filsafat lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari atau bahkan dalam kebiasaan ilmu pengetahuan, akan tetapi secara kritis dalam artian setelah segala sesuatunya diselidiki, problem-problem apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan yang demikian itu. Dan setelah kita menjadi sadar dari segi ukuran dan kebingungan yang menjadi dasar bagi pengertian kita sehari-hari.
Dengan demikian, berfilsafat tentu saja tidak hanya sekedar meletakkan tanda tanya. Secara khas, oleh filsafat itu sistematis, kritis, integral, dan bersifat relatif. Maka dalam hal inilah yang kemudian menjadi akar pembeda antara kajian ilmu ekonomi dengan filsafat ekonomi. Keberadaan filsafat ekonomi Islam ini bukan sekadar ikhtiar dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan semata. Maka lebih dari itu, keberadaan filsafat ekonomi Islam memberikan sumbangan pengetahuan dan keterlibatan dalam mengkonstruksi peradaban manusia menuju peradaban perekonomian manusia, menuju yang lebih baik yang didasarkan nilai-nilai pada Islam yang universal. Apa keterkaitan filsafat dengan perbankan syariah? Pada zaman Babilonia, transaksi dengan memberikan pinjaman di kalangan pedagang yang membutuhkan dengan biaya tertentu, lembaga tersebut disebut dengan Temples of Babylon. Kemudian berkembang secara terus-menerus dan perkembangan modern dimulai pada abad ke-16 di Inggris. Kredit dipilih menjadi pinjaman penjualan vessel dan pinjaman laut dengan berbagai dinamika ekonomi. Mendorong munculnya regulasi perbankan, guna praktik perbankan hingga kini perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan Renaissance Islam modern. Yang pertama yaitu neo-revivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga pendidikan lembaga keuangan berlandaskan etika adalah sebagai upaya cepet banget sih. Apa sih keterkaitan antara filsafat dengan perbankan syariah? Oke. Pada zaman Babilonia, transaksi dengan memberikan pinjaman di kalangan pedagang yang membutuhkan dengan biaya tertentu, lembaga tersebut disebut dengan Temples of Babylon. Kemudian berkembang secara terus-menerus dan perbankan modern dimulai pada abad ke-16 di Inggris. Kredit dipilih menjadi pinjaman penjualan vessel dan pinjaman laut dengan berbagai dinamika ekonomi, mendorong munculnya regulasi perbankan guna praktek perbankan hingga kini perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan. Yang pertama yaitu Renaissance Islam modern, yang pertama yaitu neo-revivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika adalah sebagai upaya kaum muslim untuk mendaftar segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Syariah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dan prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain: 1. Larangan riba dalam berbagai bentuknya. 2. Tidak mengenal konsep waktu dari uang. 3. Konsep uang sebagai alat ukur, bukan sekadar komunitas. 4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Yang kelima, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang. Yang tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. Awal berdirinya Bank Syariah, banyak orang yang meragukan eksistensinya di masyarakat. Banyak orang mengatakan bahwa Bank Syariah akan ada seumur jagung di Indonesia. Namun kenyataannya membuktikan bahwa Bank Syariah tetap eksis hingga sekarang dan berkembang pesat. Hal itu menunjukkan bahwa antitesis masyarakat yang menolak Bank Syariah dapat terbantahkan dengan keberadaan Bank Syariah sekarang ini. Yang eksis adapun tujuan Bank Syariah yaitu mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islami, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik riba atau jenis perdagangan yang mengandung unsur. Secara filosofis, perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan bank syariah di Indonesia berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut diimplementasikan dalam prinsip berbagai keuntungan dan kerugian yang adil bagi semua pihak, baik bagi nasabah dan juga bagi lembaga perbankan syariah. Atas dasar filosofi tersebut, perbankan syariah merupakan lembaga yang sangat ideal bagi bangsa Indonesia, sehingga implementasinya juga seharusnya sesuai dengan landasan filosofis yang mendasarinya. Filosofis tersebut mendudukan lembaga perbankan syariah mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan
khususnya bagi bangsa Indonesia. Peranan perbankan syariah bagi bangsa Indonesia adalah menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan juga politik berlandaskan filosofi yang pokok tersebut juga lahir fungsi perbankan syariah yang ideal dengan produk-produk perbankan syariah yang menerapkan berbagai keuntungan dan kerugian. Mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi penghimpunan dana, fungsi penyaluran dana, dan fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Selain ketiga fungsi tersebut, bagi perbankan syariah ditambah satu fungsi, yaitu fungsi sosial yang berkaitan dengan penghimpunan dana dan zakat, infak, sedekah, dan menyalurkannya kepada yang berhak. Adapun kesimpulan mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam di semester 3 ini menurut saya adalah Adapun kesimpulan mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam ini di semester 3 menurut saya adalah sistem adalah suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri, yang mendidik dan membimbing manusia untuk bermuamalah secara jujur dan adil berdasarkan tuntunan syar'i Al-Quran dan hadis, menyadarkan eksistensi manusia serta mengupayakan sebuah tatanan yang didasarkan pada konsep hablu minallah wa hablu minannas. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada 3 konsep filsafat, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Ekonomi Islam berpijak pada 3 pondasi dasar yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Implementasi syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid merupakan sesuatu yang duri agar implementasi syariah dan akhlak tidak terganggu. Prinsip syariah menuntun dalam beraktivitas ekonomi agar tidak keluar dari kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membuat integritas yang membentuk market disiplin yang baik. Arsitektur ekonomi Islam. Yang pertama ada al-falah. Al-falah yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual, serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Suatu kesuksesan dalam aspek material tidaklah menjadi sesuatu yang bermakna apabila mengakibatkan kerusakan dalam aspek kemanusiaan lainnya seperti persaudaraan dan moralitas. 3 pilar ekonomi syariah adalah: pertama ada keadilan, kedua keseimbangan, dan yang ketiga adalah kemaslahatan yang tercermin dari aktivitas ekonomi yang menghindari riba, maisir, gharar, zolim, dan haram. Adanya keseimbangan aktivitas di sektor real finansial, pengelolaan risk return, aktivitas bisnis sosial, aspek spiritual material, dan asas manfaat kelestarian lingkungan, serta melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, perlindungan jiwa, harta, dan akal. Ekonomi syariah yang pertama ada ukhuwah yang meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks persaudaraan universal dan untuk mencapai kesuksesan bersama. Yang kedua ada syariah, yaitu yang membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Yang ketiga ada akhlak yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan moralitas sebagai cara mencapai tujuan. Dan yang keempat ada akidah, membentuk integritas yang membentuk good governance dan market disiplin yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.